Nah, untuk mengaktifkan formnya itu silakan teman-teman pilih menu File, Tutorial Excel, cara membuat form input data otomatis. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat form di Excel tanpa VBA ataupun coding. Jadi teman-teman bisa pakai form ini untuk menginput data, untuk mengelola data ya, seperti menambah data baru, mengurangi, menemukan, dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut mungkin kita coba dulu ya, kurang lebih nantinya akan seperti ini. Jadi misalkan di sini ada tabel ya, ada tabel teman-teman, kemudian ingin menambah baris data baru. Kita hanya perlu mengetikkannya di form. Kita coba dulu aja nantinya biar teman-teman dapat gambaran ya. Nama siswa misalkan Febri, jenis kelamin perempuan ya, alamat desa Karanganyar, tempat lahir Purbalingga, kemudian nama wali Alfred gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengisi data seperti ini, silakan klik new untuk membuat baris baru di sini. Nantinya akan otomatis terinput ke tabel. Klik new atau bisa juga dengan klik enter ya. Jadi setelah mengisi data lengkap di sini sampai bawah, langsung klik enter. Kemudian jika teman-teman ingin lebih enak lagi, teman-teman bisa menggunakan tab untuk ganti baris. Jadi nggak perlu mouse ya. Jadi misalkan di sini seperti ini ya, tinggal klik tab, otomatis ganti baris. Kemudian jika nanti data teman-teman udah banyak, lalu ingin mencari data tertentu, misalnya kita ingin mengecek ulang data Dani gitu ya, teman-teman bisa menemukannya dengan cepat melalui fitur kriteria. Silakan klik menu kriteria dulu. Nah, setelah itu masukkan pencarian teman-teman berdasarkan apa. Misalkan saya ingin mencari data Dani yang mana nomor induknya ini ya. Kita bisa cari berdasarkan nomor induknya seperti ini. Kemudian klik Find Preview ini ya. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengedit ulangnya. Oke, jadi fungsinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita mulai coba menggunakannya. Ini mungkin formnya saya ilangin dulu ya, supaya kita belajar dari awal. Kita buat file baru aja di sini. Kemudian inputkan datanya. Nama kolomnya misalkan tadi NISN ya, nomor induk siswa. Kemudian nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan nama wali. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nama, nomor induk, jenis kelamin. Oh, ini kurang tempat lahir ya. Kita tambahin tempat lahir di sini. Oke, sudah. Untuk membuat tabelnya, teman-teman bisa buat tabel seperti biasa ya. Nantinya bisa teman-teman bikin seperti ini saja. Ini di blok dulu ya, nama kolom-kolomnya, kemudian pilih format as table, lalu pilih stylingnya. Sini misalkan saya pakai yang ini, lalu centang headernya untuk memunculkan header ya. Klik OK. Nah, nanti akan membuat baris baru seperti ini, dan ketika teman-teman nantinya menginput data baru akan otomatis menambah baris data seperti ini. Oke, untuk tabel sudah dibuat kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk mengaktifkan formnya itu silakan teman-teman pilih menu File, lalu pilih Option. Kemudian untuk mencari formnya silakan di sini ubah jadi ini ya, Comments not in the ribbon. Lalu cari form. Ini nggak masalah ya teman-teman, kita ngubah-ngubah ini karena memang kita hanya akan mencari formnya ada di mana. Karena formnya ada di sini, maka ini kita pilih yang ini dulu. Ini nggak akan mempengaruhi file Excel teman-teman.
kemudian cari form di sini ya. Nah, ini form, lalu klik add. Kalau sudah muncul di sini silakan klik off. Nah, nanti dia akan muncul ikon menu seperti ini ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya silakan klik salah satu kolom di tabel yang teman-teman buat. Misalkan di sini ya. Jangan di sini ya. Jangan di luar tabel, karena ketika di luar tabel maka akan error seperti ini. Kita pilih yang asal aja ya, yang penting di tabel gitu. Klik formnya. Nah, setelah itu akan muncul form input data. Oke, untuk menggunakannya seperti tadi ya teman-teman, hanya perlu mengetikkan seperti biasa. Nama siswa Bayu, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir misalkan Purbalingga gitu ya, 12 Maret 2009, alamat misalkan Bojongsari, kemudian nama wali Ahmad, gini aja ya. Klik enter ya supaya lebih cepat daripada kita pakai mouse terus klik new. Langsung aja klik enter, nanti akan otomatis menambah data baru. Oke, sebelum mencoba fitur lainnya, mungkin kita akan perbanyak data dulu di sini. Nantinya biar untuk praktek ininya lebih enak ya, karena datanya ada lumayan banyak. Setidaknya mungkin 5 data ya. Seperti ini. Jadi biasanya memang ada orang yang lebih suka ngisi data via form ya, dibanding mengisi langsung di tabelnya, karena mungkin alasannya lebih cepat atau alasan lain ya. Yang jelas form ini cukup membantu untuk penggunaan Excel. Oke, alamat, nama wali Santo, kayak gini aja, enter. Kita tambah data baru lagi, setidaknya 5 data ya teman-teman. NISN, Dani, laki-laki, tempat lahir Bandung misalkan, alamat Bandung, ini Bandung 9 Juni 2011, nama walinya Khairul, enter lagi. Nah, jadi sudah otomatis akan menambah baris sendiri ya teman-teman. Jadi lebih cepat daripada kita mengisinya secara manual di tabelnya langsung. Oke, sudah selesai 5 data. Kita akan coba fitur-fitur lainnya. Salah satunya adalah fitur kriteria seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal. Kita bisa mencari data tertentu. Katakanlah teman-teman di sini udah nulis data mungkin ratusan atau bahkan ribuan ya. Nah, teman-teman kan nggak mungkin nyari satu persatu. Bisa menggunakan fitur kriteria ini. Caranya ini kan formnya ya. Langsung aja klik kriteria. Setelah itu cari berdasarkan pilihan yang tersedia. Pilihannya sesuai nama kolomnya ya. Teman-teman bisa nyarinya berdasarkan NIS, nomor induk, atau nama, jenis kelamin. Kalau jenis kelamin nggak mungkin ya teman-teman, karena nantinya nggak akan ketemu karena terlalu banyak pilihan. Nantinya teman-teman bisa melakukan pencarian berdasarkan NIS, nama siswa, ataupun kolom lainnya. Bisa lebih dari satu ya. Namun kalau misalkan pakai NIS saja udah ketemu, berarti ya cukup pakai NIS ya. Karena biasanya NIS itu kan unik ya, jadi setiap data pasti mempunyai NIS yang berbeda. Jadi kita pilih pakai NIS aja mencarinya, lalu klik Find Preview ini ya. Klik Find Preview, nah kan akan muncul datanya. Kalau teman-teman mau menghapus, tinggal klik Delete seperti ini ya, Delete. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan untuk menghapus data. Kalau teman-teman ingin mengedit, tinggal tuliskan ulang datanya di sini. Misalkan di sini teman-teman ingin mengubah tahun lahirnya dari 2009 ke 2010. Ini sebelumnya 2009 ya. Kalau kita edit di sini kemudian klik enter, maka akan berubah menjadi 2010.
tambahan lagi nih teman-teman, ketika teman-teman mencari data tabel di sini pakai form tadi ya, pakai form di sini, kemudian pilih menu kriteria, mungkin teman-teman akan sering mengalami gagal menemukan data. Hal itu dikarenakan memang pencarian di form ini bisa dibilang belum canggih ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri di bagian sininya. Ini hanya ada pilihan find previous atau temukan sebelum dan find next. Temukan setelah. Jadi pencariannya itu berdasarkan sebelum atau setelah kursor. Jadi maksudnya begini, di sini kursor yang aktif kan Dani ya. Kursor yang aktif Dani. Kalau kita pilih find preview, itu artinya kita menyuruh Excel untuk menemukan sebuah data tertentu, misalkan datanya Bayu, yang berada sebelum datanya Dani. Hasilnya nanti akan ketemu, karena memang data Bayu ini kan sebelum adanya data Dani. Di atasnya data Dani gitulah ya. Tapi kalau kita pilih find next, nantinya nggak akan ketemu, karena data Bayu ini kan di atasnya data Dani, sementara data yang setelah datanya Dani itu adalah April dan Indira, maka nggak akan ketemu nih contohnya ya, find next tuh nggak akan ketemu. Maka dari itu solusinya adalah ketika teman-teman ingin mencari data itu silakan taruh kursornya di sini ya, kemudian baru aktifkan formnya dan cari datanya, lalu teman-teman pilih aja yang find next, nggak perlu yang find prev ya. Misalkan contohnya di sini cari datanya April gitu ya, April find next aja, jadi nggak perlu find preview, jadi nanti sudah otomatis ketemu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin yang bagian pencariannya masih agak kurang bagus ya, tapi setidaknya untuk menginput data itu bisa membantu. Dan untuk pencariannya tadi bisa pakai solusi seperti tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika teman-teman ingin belajar Excel lebih dalam lagi.